Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilanaki dengan NIM B1D220700 akan menjelaskan terkait hal penting dalam desain kolom bertulang. Apa itu kolom? Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada sebuah kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total gitu kan untuk seluruh struktur. Definisi menurut SNI T 15/1991/03 mendefinisikan bahwa kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditompang paling tidak 3 kali dimensi rata-rata terkecil. Untuk fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom merupakan struktur utama yang meneruskan beban beban lain seperti beban hidup atau beban mati serta beban hembusan dari angin. Kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. Lalu dari kolom meneruskannya ke celup, dari celup lalu diteruskan ke pondasi. Dalam konstruksi letak kolom itu seperti apa gitu kan. Kolom utama itu harus dibuat terus-menerus dari lantai bawah sampai lantai atas. Artinya letak kolom tidak boleh digeser pada tiap lantainya karena akan menghilangkan sifat kekakuan dari struktur rangka utama. Ukuran kolom itu makin ke atas bisa semakin kecil tergantung beban yang akan diterima gitu kan dari kolom tersebut. Perubahan dimensi pada kolom harus dilakukan pada lapis lantai agar paduan lajur kolom mempunyai kekuatan yang sama. Jadi yang dimaksud pada lapis lantai itu dari di kolom 1 misalkan ukurannya 30 kali 30, lalu lantai 2 ukurannya 25 kali 25 misalkan seperti itu. Dimaksudkan per lantai itu. Jadi jangan ke atasnya mengecil gitu kan. Nah, untuk bisa dilihat pada gambar untuk lokasi kolom itu, misalkan kolom utama itu ini yang lebih panjang gitu kan dari ukuran yang kotak ini, lebih besar dari ukuran yang kolom praktis. Posisinya itu sejajar gitu kan agar memiliki gitu kan beban yang sama, dapat meneruskan beban yang sama dari atas sampai bawah gitu kan. Nah, bisa dilihat untuk yang warna kuning itu merupakan sebuah kolom. Ada kolom utama yang ini dan ini kolom praktis gitu kan, untuk membantu kolom-kolom utama. Adapun jenis kolom menurut Istimawan pada tahun 94, jenis kolom itu ada 3. Pertama ada kolom pengikat lateral, itu yang biasa gitu kan, yang biasa digunakan pada bangunan-bangunan. Lalu ada juga kolom pengikat spiral, itu kolom yang bentuknya itu spiral dan memanjang, adalah tulangan spiral yang dililitkan membentuk helix menerus dari sepanjang kolom gitu kan. Lalu ada juga kolom komposit yang merupakan kolom komponen struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelagar baja profil atau pipa gitu, dengan atau diberi batangan tulangan pokok memanjang. Nah, bisa dilihat gambar itu untuk kolom itu tidak menggunakan besi seperti main bar, sirup, tapi ini tulangannya langsung menggunakan beton gitu kan. Menggunakan baja dan atau menggunakan pipa baja.
Adapun bentuk kolom, ada kolom utama dan kolom praktis. Untuk kolom utama adalah kolom yang berfungsi menyanggah beban utama pada yang berada di atasnya. Untuk rumah tinggal direkomendasikan jarak kolom utamanya adalah maksimal 3,5 meter agar dimensi balok untuk menopang lantai tidak begitu besar. Jika jarak antar kolom lebih dari 3,5 meter, maka struktur bangunan harus diperhitungkan lagi gitu kan. Lalu untuk kolom praktis adalah kolom yang berfungsi membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Jarak kolom maksimum 3,5 meter atau pada pertemuan pasangan mata sudut-sudut. Dimensi kolom praktis adalah 15x15 dengan tulangan beton menbar dengan tulangan beton 4D 10 dengan steruf D8 ya. Maksudnya D8 tuh ukuran besinya 8 dengan jarak antar sirupnya 20 cm. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain kolom, terutama ini kolom untuk memikul gempa gitu. Untuk kolom yang memikul gempa, ukuran kolom terkecil itu tidak boleh kurang dari 300 mm atau 30 cm. Perbandingan dimensi kolom yang terkecil terhadap arah tegak lurus tidak boleh kurang dari 0,4%. Lalu tebal selimut beton. Untuk tebal selimut beton adalah 40 mm gitu kan. Dengan toleransi 10 mili untuk D sama dengan 200 mm. Yang dimaksud itu adalah ukuran penampang dikurangi tebal selimut, dan D atau jarak antara serat luar beton yang mengalami tekan terhadap titik pusat tulangan dan mengalami tarikan gitu. Lalu ada pipa saluran atau selubung. Pipa saluran atau selubung yang tidak berbahaya bagi beton atau yang tidak reaktif boleh ditanam di dalam kolom dengan syarat tidak lebih dari 4% luas bersih penampang kolom. Pipa saluran atau selubung tersebut harus ditanam pada inti beton itu kan. Jadi harus tepat di tengah-tengahnya. Nah, ini ada bahan yang tidak boleh ditanam dalam beton, yaitu bahan aluminium, karena dia akan bereaksi pada tulangan beton, jadi dapat merusak struktur beton itu kan, kecuali dilapisi dengan pelindung di aluminiumnya itu. Nah, lalu spasi antar tulangan sepanjang sisi tidak boleh lebih dari 150 atau 15 cm. Nah, untuk kesimpulannya, sebuah bangunan akan aman dari kerusakan bila besar dan jenis fondasinya sesuai dengan perhitungan. Namun kondisi tanah juga harus diperhitungkan benar-benar sudah mampu menerima beban dari fondasi. Kolom dalam sebuah konstruksi sangat penting untuk menahan beban pada plat lantai 2, khususnya bangunan bertingkat, juga berfungsi sebagai pengikat dinding agar tidak roboh. Untuk materi kolom paling itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.